Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Rahma dari kelas 5D dengan NIM 226121120. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah akhlak dan tasawuf yang diberikan oleh Bapak Ahmad Mahfuli MPD. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Membuktikan Al-Quran dan hadis secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar dan dijadikan standarisasi akhlak, yaitu dapat dilihat melalui analisis konten atau isi dari Al-Quran dan hadis tersebut, di mana ajaran-ajaran akhlak yang terdapat di dalamnya konsisten dengan prinsip-prinsip etika universal. Zaman sekarang sudah banyak penelitian yang membandingkan ajaran etika dalam Islam dengan standar etika yang global atau universal, menunjukkan keselarasan antara keduanya. Selain itu, dari segi sejarah, Al-Quran telah terjaga keorisinalannya sejak 1400 tahun dan banyak hadis yang terjamin autentitasnya melalui metode ilmiah jar wa ta'dil atau kritik dan validasi perawi. Metode ini memastikan bahwa standar akhlak yang diajarkan oleh Islam bersumber dari otoritas yang sah dan teruji. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Aliran yang pertama yaitu aliran nativisme atau aliran yang berpendapat bahwa akhlak seseorang itu terbentuk secara alami sejak lahir atau merupakan faktor keturunan. Menurut pandangan ini, akhlak seseorang tidak dapat dirubah secara signifikan oleh lingkungan atau pengalaman hidup karena memang dasarnya sudah ada sejak diri tersebut, orang tersebut lahir. Menurut pandangan Islam, mengakui bahwa manusia dilahirkan memang dalam keadaan fitrah atau berpotensi untuk kebaikan, tetapi akhlak manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan. Itu dapat dilihat dalam sabda hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa lingkungan dan pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan akhlak seseorang. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini menyatakan bahwa akhlak seseorang terbentuk dari pengalaman hidup, interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya adalah kertas kosong dan akhlak terbentuk melalui proses belajar dari pengalaman yang telah orang tersebut lalui. Pandangan Islam tentang aliran ini tidak menolak pengaruh lingkungan dalam pembentukan akhlak, tetapi Islam menegaskan bahwa wahyu dan pendidikan agama memainkan peran penting, seperti yang sudah tercantum pada surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Allah memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar, menekankan pentingnya proses belajar dalam membentuk karakter dan akhlak. Namun pengalaman hidup harus tetap dipandu oleh ajaran wahyu untuk membentuk akhlak yang baik. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Aliran ini merupakan perpaduan antara aliran nativisme tadi dan empirisme.
di mana aliran ini berpendapat bahwa akhlak seseorang dibentuk oleh faktor bawaan genetik dan pengalaman hidup atau lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, akhlak adalah hasil dari interaksi antara sifat-sifat bawaan dan pengaruh lingkungan di sekitarnya. Menurut Islam, Islam mendukung gagasan bahwa akhlak terbentuk melalui kombinasi dari fitrah atau potensi baik sejak lahir dan pengaruh lingkungan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka akan diberikan kepahaman dalam agama. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia lahir dengan fitrah, lingkungan dan pendidikan sangat penting dalam mengarahkan akhlak manusia tersebut. Yang terakhir yaitu aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa akhlak seseorang terbentuk secara alamiah dan manusia dapat mengikuti nalurinya untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Aliran ini cenderung mengabaikan peran agama atau pendidikan dalam pembentukan akhlak dalam diri seseorang, dengan keyakinan bahwa manusia secara alami tahu bagaimana harus berperilaku. Islam tidak mendukung gagasan bahwa manusia bisa sepenuhnya mengandalkan nalurinya untuk menentukan akhlak. Tetapi Islam mengajarkan bahwa wahyu dari Allah adalah sumber utama dalam membimbing akhlak manusia sebagaimana yang sudah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun manusia berpotensi untuk kebaikan, mereka tetap membutuhkan bimbingan atau wahyu untuk memastikan bahwa akhlak mereka benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian soal yang ketiga yaitu Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Allah adalah zat yang sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, namun sebagai hamba kita bergantung kepada Allah, kita diwajibkan untuk memiliki akhlak yang baik kepadanya sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kita kepada Allah. Bentuk berakhlak terhadap Allah, kita dapat melakukan berbagai cara atau dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Bentuk berakhlak terhadap Allah termasuk menjalankan perintahnya, seperti bertawakal, bersabar, selalu merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah, serta bertauhid atau tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Soal nomor 4 yaitu mengapa Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu. Sebagaimana hadis, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Mengapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu? Yaitu karena misi utama Rasulullah SAW memang memperbaiki akhlak umat manusia, karena akhlak merupakan fondasi dari kehidupan yang baik. Ilmu yang bermanfaat tanpa akhlak yang baik bisa menjerumuskan manusia pada kesesatan, sementara akhlak yang baik akan membimbing manusia ke dalam memanfaatkan ilmu yang benar.
Hadis tersebut menegaskan pentingnya akhlak sebagai inti dari misi kenabian karena akhlak adalah refleksi dari iman yang sejati. Ilmu memang penting, namun tanpa akhlak, ilmu bisa disalahgunakan. Akhlak membimbing manusia untuk menggunakan ilmu yang benar. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Luqman, yaitu dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu menunjukkan bahwa akhlak yang baik akan mencegah manusia dari kesombongan dan menggunakan ilmu untuk hal-hal yang baik dan tidak akan disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk. Pertanyaan nomor 5, yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah merupakan bentuk kecintaan kita dan penghormatan kepada beliau sebagai umatnya, dan merupakan pengungkapan rasa rindu kita kepada beliau. Meskipun Rasulullah SAW merupakan manusia yang maksum atau sempurna, Rasulullah tetap berhak mendapatkan sholawat kita karena Rasulullah merupakan perantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain untuk perantara kita kepada Allah dalam mendapatkan petunjuk, bersolawat kepada Rasulullah bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, serta sebagai bentuk pengamalan perintah Allah dalam Al-Quran. Selain itu, bersolawat kepada Rasulullah merupakan akhlak yang baik dan mulia, sebagaimana yang sudah tertuang dalam surah Al-Ahzab, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selain itu, sebagai pengingat untuk meneladani akhlak Rasulullah meskipun beliau sudah maksum atau terjaga dari dosa. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Jawaban berikut merupakan menurut pandangan saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.